para sahabat, sampai Rasulullah itu Wahabi. Ya, kalau sekarang siapa aja yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengajak pembaharuan Islam adalah Wahabi, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu juga Wahabi, dan pas nama beliau Muhammad dituduh Wahabi. Nah, inilah piagam Madinah, inilah kemudian yang digali oleh Nabi dari kearifan-kearifan luhurnya. Kalau Nabi ini seorang Wahabi hari ini tidak mau berdamai dengan orang Kristen, bahkan berteman saja diharamkan kok dalam Wahabisme. Berteman dengan orang Kristen dan orang Yahudi pun oleh orang Wahabi diharamkan hari ini. Nabi justru berdamai dengan mereka. Tapi hari ini Wahabi mengaku paling otentik ajarannya, sementara Nabi tidak melakukan itu. Ini kan anomali namanya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Berarti bisa nggak, Ustaz, Ana tarik kesimpulan, atau Ana tarik kesimpulan gitu, Ustaz. Berarti imam yang 4 imam mazhab itu, terus para ulama-ulama kita yang terdahulu, para sahabat, sampai Rasulullah itu Wahabi. Ya, kalau sekarang siapa aja yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengajak pembaharuan Islam adalah Wahabi, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu juga Wahabi, dan pas nama beliau Muhammad dituduh Wahabi, seperti beliau. Kemudian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, yang di dalam banyak pernyataannya mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di saat fitnah, juga Wahabi. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, in sahal hadisu fahuwa madhabi, juga Wahabi. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang memperbarui saat itu, dikembalikan umatnya kepada Al-Quran dan Sunnah, ajaran tauhid dimurnikan, juga Wahabi. Begitu juga Imam Syafi'i, mujaddid yang abad kedua, mengembalikan Islam ini kepada relnya, Wahabi. Muhammad ini Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang di sana bersikeras mempertahankan Al-Quran ghairu makhluk, karena ingin menghidupkan ajaran salafun soleh, juga Wahabi. Bahkan Abul Hasan Al-Ash'ari, yang di dalam kitab Al-Ibana, akidah saya adalah akidah dari Alkitab wa Sunnah, yang diyakini oleh ulama fulan-fulan, akhirnya menyebutkan Imam Al-Bukhari, menyebutkan Imam Syafi'i dan yang lainnya, Wahabi. Kalau kita mau berbicara tentang Nabi Muhammad misalnya, saya tadi ingat bahwa di Eropa Nabi Muhammad ini ditulis oleh 2 seorang ahli sejarah, namanya Maxim Robinson dan William Montgomery Watt. Bukunya The Prophet and the Statesman. Jadi dia adalah Rasul dan juga seorang negarawan. Kalau dia buta huruf, iya, meskipun diragukan oleh Maxim Robinson. Nggak mungkin orang secerdas itu buta huruf. Tapi kalau kita yang berdasarkan sirah nabawiyah percaya bahwa itu buta huruf. Tapi ini soal perdebatan. Tapi intinya adalah bahwa dengan berbagai keluhuran-keluhuran dari ajaran-ajaran kearifan lokalnya, Nabi Muhammad kemudian banyak melakukan banyak hal, terutama ketika bagaimana dia memutuskan untuk pindah ke Yasrib, dan ketika di Yasrib dia bisa mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bermusuhan berabad-abad. Nabi juga berhasil mendamaikan pendatang dan pribumi yang kemudian kita kenal sebagai kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi yang sejak dulu berkelahi ingin menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Nah, lalu kemudian Nabi membuat piagam Madinah sebagai kesepakatan bersama, yang dalam istilahnya Ibnu Khaldun sebagai konsep al-asobiyah, dan juga kemudian dipakai di Indonesia dengan nama Pancasila. Nah, inilah piagam Madinah, inilah kemudian yang digali oleh Nabi dari kearifan-kearifan luhurnya. Kalau Nabi ini seorang Wahabi hari ini tidak mau berdamai dengan orang Kristen, bahkan berteman saja diharamkan kok dalam Wahabisme. Berteman dengan orang Kristen dan orang Yahudi pun oleh orang Wahabi diharamkan hari ini. Nabi justru berdamai dengan mereka. Tapi hari ini Wahabi mengaku paling otentik ajarannya, sementara Nabi tidak melakukan itu. Ini kan anomali namanya. Nabi justru lewat piagam Madinah kemudian mendamaikan semuanya menjadi satu sovereignty state, satu entitas tunggal negara yang bernama Negara Peradaban Madinah. Lewat apa? Lewat pendamaian. Makanya kemudian William Montgomery Watt menulis The Prophet and the Statesman itu. Dia bagaimanapun menganggap 2 penulis ini, Maxim Robinson dan Watt,
dia mengatakan Nabi ini adalah sosok paling moderat pada zamannya, karena unboxing sekali. Dia mendamaikan suku, agama, pendatang dan pribumi. Nah, ini betul-betul pada zamannya sebuah terobosan yang luar biasa. Ini berdasarkan apa? Selain memang perintah dari Allah, ini juga pasti merumuskan dari kearifan-kearifan lokal yang ada di